Nama saya Andika Putra Ananda, NIM 2019-008-234, kelas A3, 6 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia, produk dan layanan, dan yang terakhir adalah komentar saya terkait Bank Indonesia. Bank Indonesia yang berada di Yogyakarta terletak di sebelah timur perempatan 0 km Yogyakarta. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1827 sampai 1828, Raja William pertama menerbitkan oktroy atau hak eksklusif pendirian The Java Bank untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di kolonial Belanda yang timbul pasca kebangkrutan VOC. Didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran ganda. Yang pertama sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli, dan yang kedua sebagai instrumen pemerintah kolonial. Pendirian The Java Bank ditujukan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter seragam di dalam wilayah Hindia Belanda. Oktroy 1 berakhir pada tahun 1838, akan tetapi kerajaan Belanda terus menerbitkan oktroy baru sampai oktroy ke-8 digantikan oleh Undang-Undang The Java Bank pada tahun 1922. Selama masa oktroy, The Java Bank menghasilkan beberapa masalah moneter yang terutama ditimbulkan oleh penerbitan mata uang, terutama koin tembaga, secara berlebihan dan menerapkan standar nilai tukar emas. Oleh karena itu, meskipun mata uang pusat kerajaan Hindia Belanda dan di daerah kolonial tidak sama, namun kedua mata uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1. Pada masa Perang Dunia I, Belanda menerbitkan sementara penerapan standar nilai tukar emas akibat menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, kerajaan Belanda juga mengubah secara drastis tata kelola The Java Bank. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersil selain 3 tugas pokok Bank Sentral. Bank Indonesia juga mendorong kelancaran produksi dan pembangunan swasta, memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk pengetahuan governance, dan pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan Bank Indonesia adalah cek atau bilet giro. Yang kedua, electronic banking yang termasuk phone banking, internet banking, dan mobile banking. Yang ketiga, elektronisasi dan keuangan inklusif. Yang keempat, financial technology. Yang kelima, kartu ATM atau debit. Yang keenam adalah kartu kredit. Yang ketujuh adalah penjualan valuta asing. Yang ke-8 adalah rementalis dan transfer dana. Komentar saya terkait Bank Indonesia, menurut saya Bank Indonesia saat ini sudah sangat baik. Hanya saja perlu inovasi-inovasi tambahan dan juga perlu menambah keamanan di bagian
produksi maupun distribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.